Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, saya Muhammad Nur Sya'bani dengan nomor induk mahasiswa 200100184 dari kelas C Sekolah Tinggi Psikologi Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah Psikologi Komunikasi dan Media Sosial. Materi yang akan saya sampaikan kali ini adalah mengenai pengertian psikologi komunikasi. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih kalau psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang ilmu psikologi yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan manusia lainnya, yang mana bisa disebut dengan psikologi sosial atau sosiopsikologi. Mata kuliah psikologi komunikasi merupakan salah satu cabang dari dua ilmu pengetahuan penting, yaitu psikologi dan ilmu komunikasi. Lalu apa sih psikologi komunikasi itu sendiri? Jangan skip video ini agar teman-teman tidak terlewat satupun dari beberapa pengertian komunikasi yang akan saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, menurut Wikipedia, psikologi komunikasi merupakan ilmu yang mempelajari suatu usaha untuk memprediksi, menguraikan dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Batasan dalam komunikasi sangatlah luas, yaitu mencakup penyampaian energi, gelombang suara, tanda di antara tempat, sistem, dan organisme. Yang kedua, menurut Hoffline, Janis, dan Kelly 1953, komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata, dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya atau halayak. Kemudian, Kamus Psikologi atau Dictionary of Behavioral Science menyebutkan 5 definisi komunikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunikasi adalah penyampaian perubahan energi dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti dalam sistem syaraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Yang kedua, komunikasi adalah penyampaian atau penerimaan sinyal atau pesan oleh organisme. Kemudian yang ketiga, yaitu komunikasi adalah proses yang dilakukan satu sistem untuk memengaruhi sistem yang lain melalui pengaturan-pengaturan sinyal-sinyal yang disampaikan. Kemudian yang keempat adalah komunikasi adalah pengaruh satu wilayah pribadi pada wilayah persona yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah yang lain. Kemudian yang kelima, komunikasi adalah pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi. Berdasarkan definisi-definisi tentang komunikasi di atas atau sebelumnya, dapat diperoleh gambaran beberapa karakteristik dari komunikasi. Yang pertama, karakteristik yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi sebagai suatu proses artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan, atau ada tahapan atau sekuensi, serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Sebagai suatu proses, komunikasi tidak statis, tetapi dinamis dalam artian akan selalu mengalami perubahan dan berlangsung secara terus-menerus. Proses komunikasi melibatkan banyak unsur atau komponen. Unsur-unsur tersebut antara lain meliputi perilaku atau peserta, pesan mencakup bentuk, isi, dan cara penyajiannya, saluran atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan, waktu, tempat, hasil atau akibat yang ditimbulkan, dan situasi atau kondisi pada saat berlangsungnya komunikasi. Karakteristik yang kedua adalah komunikasi merupakan suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan. Komunikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya atau intensional.
Pengertian sadar di sini menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang sepenuhnya dalam kondisi mental psikologis yang terkontrol atau bukan dalam mimpi. Disengaja di sini bermaksud bahwa komunikasi yang dilakukan memang sesuai dengan kemauan dari pelakunya, sedangkan tujuan yang diharapkan berarti merujuk pada hasil atau akibat yang diinginkan. Tujuan komunikasi mencakup banyak hal, tergantung pada keinginan atau harapan dari masing-masing pelakunya. Karakteristik yang ketiga dari komunikasi adalah menuntut adanya partisipasi dan kerjasama dari pelaku yang terlibat. Kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi atau dua orang atau lebih sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai tujuan atau perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. Komunikasi terjadi apabila pihak-pihak yang terlibat dalam proses itu sama-sama mempunyai komitmen untuk fokus pada kata-kata yang diucapkan serta timbal balik dan mempunyai penafsiran yang sama terhadap kata-kata yang diungkapkan. Karakteristik yang keempat adalah komunikasi bersifat simbolis. Komunikasi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang. Lambang yang paling umum digunakan dalam komunikasi antar manusia adalah bahasa verbal dalam bentuk kata-kata, kalimat, angka-angka, atau tanda-tanda lainnya. Bahasa verbal yang digunakan untuk keperluan membujuk atau meminta tolong tentunya akan berbeda dengan bahasa verbal yang digunakan dengan tujuan untuk memerintah dan atau memaksa. Perbedaan tersebut tidak hanya pada kata-kata yang digunakan, akan tetapi juga pada nada dan tekanan atau intonasinya. Selain bahasa verbal, juga ada lambang-lambang yang bersifat nonverbal yang dapat digunakan dalam komunikasi seperti gestur atau gerak tangan, gerak kaki, atau bagian tubuh lainnya. Warna serta sikap duduk dan jarak. Penggunaan lambang-lambang ini biasanya dimaksudkan untuk memperkuat makna pesan yang disampaikan. Misalnya, pada suatu masa kita berusaha membujuk seseorang mengenai suatu hal, maka gaya dan sikap kita akan berbeda dengan jika kita memerintah atau memarahi seseorang. Karakteristik yang kelima adalah komunikasi bersifat transaksional. Komunikasi pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan tersebut tentunya perlu dilakukan secara seimbang atau proporsional. Pengertian transaksional ini bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh suatu pihak, akan tetapi kedua belah pihak yang terlibat dalam komunikasi berperan dalam menyukseskannya. Artinya, komunikasi akan berhasil apabila kedua belah pihak yang terlibat mempunyai kesepakatan tentang hal-hal yang dibicarakan. Di samping itu, sebagai sebuah transaksi, komunikasi itu harus berlangsung sebagaimana layaknya penjual dan pembeli. Artinya sumber atau mula-mula yang menjual atau menyampaikan pesan, kemudian si receiver atau membeli atau yang memaknai pesan-pesan tersebut dalam koridor makna yang sama sebagaimana dimaksudkan oleh sumber, seperti itu. Karakteristik yang keenam adalah komunikasi menembus faktor ruang dan waktu. Maksudnya bahwa peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu dan tempat yang sama. Dengan adanya berbagai produk teknologi komunikasi yang serba canggih seperti sekarang ini, seperti telepon, internet, facsimile, telex atau video teks dan lain-lain, faktor ruang dan waktu tidak lagi menjadi masalah dalam berkomunikasi. Meskipun peserta komunikasi berada pada tempat yang terpisah jauh karena faktor letak geografis, akan tetapi komunikasi tetap dapat dilakukan secara langsung. Begitu juga dengan adanya perbedaan waktu, misalnya antara barat dan timur, bukanlah penghambat berlangsungnya komunikasi. Kemudian kita lanjut ke ruang lingkup dari psikologi komunikasi. Berikut ini akan saya sampaikan gambaran-gambaran umum mengenai ruang lingkup dan sistematika pengajaran psikologi komunikasi.
Yang pertama, psikologi komunikasi interpersonal. Yang kedua, sistem komunikasi intrapersonal. Yang ketiga, sistem komunikasi kelompok. Dan yang keempat, sistem komunikasi massa. Dalam sistem komunikasi intrapersonal, antara lain membahas tentang karakteristik manusia komunikan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku komunikasinya, sistem memori dan berpikir, dan sifat-sifat psikologi komunikator. Kemudian dalam sistem komunikasi interpersonal, antara lain membahas tentang proses persepsi interpersonal, faktor-faktor personal dan situasional yang mempengaruhi persepsi interpersonal, konsep diri, atraksi interpersonal, dan hubungan interpersonal. Kemudian, dalam sistem komunikasi kelompok, sistem komunikasi kelompok membahas tentang jenis-jenis kelompok dan pengaruhnya pada perilaku komunikasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok dan bentuk-bentuk komunikasi kelompok. Kemudian dalam komunikasi massa, antara lain membahas tentang motivasi atau faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi individu terhadap media massa, efek komunikasi massa, dan karakteristik isi pesan media massa. Menuju akhir akan saya sampaikan 4 ciri pendekatan psikologi komunikasi menurut Visser. Yang pertama, yaitu penerimaan stimulus secara indrawi atau sensory reception of stimuli. Proses ini terjadi saat panca indera mendapat rangsangan berupa pesan, suara, warna, orang, dan lainnya. Panca indera yang terlibat dalam proses ini adalah mata, hidung, telinga, kulit, serta mulut. Pendekatan yang kedua yaitu proses yang mengantarai stimulus serta respon atau bisa disebut dengan internal mediation of stimuli, yang mana rangsangan yang telah diterima panca indera akan diteruskan dan diolah di otak. Kemudian otak akan mengambil sebagai kesimpulan yang terlihat dari respons terhadap rangsangan tersebut. Responnya bisa berupa senyuman, tepuk tangan, raut wajah sedih, mengerutkan dahi, berlari, melompat, menyilangkan tangan di depan dada, dan sebagainya. Pendekatan yang ketiga yaitu prediksi respons atau prediction of response. Pada proses ini, seseorang bisa memprediksi respons apa yang diberikan orang lain di masa lalu serta masa yang akan datang. Kuncinya, seseorang harus mengetahui respons masa lalu sebelum memprediksikan respons yang akan datang. Pendekatan yang terakhir yaitu peneguhan respons atau reinforcement of response. Pendekatan psikologi ini membahas tentang memori penyimpanan seseorang yang mampu menghubungkan masa lalu dengan masa sekarang. Peneguhan termasuk salah satu unsur dalam sejarah respons. Peneguhan juga merupakan respons lingkungan atau respons orang lain terhadap individu yang asli. Untuk yang terakhir akan saya sampaikan beberapa manfaat dari mempelajari psikologi komunikasi, seperti membuat pesan menjadi lebih akurat, meminimalisir kesalahan persepsi, membantu komunikator mengenali komunikan, mengurangi hambatan yang mungkin terjadi. Baik teman-teman, sedikit banyaknya mengenai psikologi komunikasi di atas adalah yang bisa saya sampaikan. Masih banyak mengenai pengertian psikologi, pengertian komunikasi, dan pengertian psikologi komunikasi yang bisa teman-teman temukan dari berbagai sumber lain. Harapannya penjelasan saya kali ini bisa menambah beberapa poin pengetahuan bagi teman-teman semuanya. Terima kasih saya sampaikan, mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.